Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Salwa Al-Ghaida dengan NPM 2315061034 dari kelas PSTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan monitoring menggunakan PRTG Network Monitor dengan sensor ping untuk 3 host, yaitu Google, CNN, dan juga Kompas. Di mana di sini kita akan melihat bagaimana cara menambahkan sensornya, menunggu hasil live monitoring selama 3 jam, dan setelah itu kita akan menganalisis performa koneksi ke masing-masing host. Adapun persiapan awal atau alat dan software yang harus ada, yang pertama itu ada PRTG Network Monitornya sudah terinstall di PC ataupun server, lalu pastikan koneksi internet aktif dan juga stabil, lalu akses login ke web interface PRTG, lalu menyiapkan host yang akan diuji seperti google.com, cnn.com, dan juga kompas.com. Tujuannya ialah untuk mengetahui keterlambatan respon atau latensi, kehilangan paket, dan stabilitas koneksi uptime dari masing-masing host. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pengujian dengan sensor ping-nya. Di sini saya telah masuk ke dashboard PRTG Network Monitornya dengan menggunakan browser. Di sini saya login menggunakan akun admin atau user yang punya izin konfigurasi. Lalu langkah pertama yaitu kita akan klik device. Lalu di sini kita akan klik add device. Lalu di sini kita akan pilih group. Di sini local group. Lalu kita akan klik OK. Lalu di sini kita akan masukkan device name. Di sini saya akan masukkan Google. Lalu IP version 4 address-nya saya masukkan google.com. Kita klik OK. Lalu setelah itu sudah ada di sini. Add device. Lalu di sini kita akan masukkan device name yang kedua, yaitu hostnya CNN. Lalu di sini kita akan masukkan IP version address-nya, yaitu cnn.com. Lalu OK. Sini sudah ditambahkan. Lalu kita akan add device lagi untuk host yang ketiga, yaitu Kompas. Kita masukkan device name. Kompas, lalu di sini ya kompas.com. Nah, di sini telah kita tambahkan. Lalu di sini kita akan klik host yang pertama. Oke, setelah kita masuk ke device Google, kita akan menambahkan sensor dengan klik ini, add sensor. Nah, di sini kita akan search nama sensornya. Di sini kita akan menggunakan sensor ping. Nah, kita akan pilih ping version 2 ini. Lalu di sini kita akan pilih create. Nah, di sini kita akan menunggu sampai terkonfirmasi. Jadi di sini akan berwarna hijau. Kita akan tunggu beberapa saat. Kita akan coba lagi refresh. Nah, berarti sensornya ini telah ditambahkan karena telah terkonfirmasi. Sekarang saja kita masuk ke device lainnya. Google sudah ditambahkan sensornya, yaitu sensor ping version 2. Lalu di sini kita akan menambahkan sensor yang sama, yaitu sensor ping juga pada device CNN. Di sini saya akan memilih lalu di sini kita akan create. Dan di sini kita akan tunggu beberapa saat lagi agar pingnya ini terkonfirmasi. Oke, kita akan coba refresh. Nah, dapat lihat di sini bahwa terdapat tanda
berwarna hijau yang menandakan bahwa sensornya ini telah terkonfirmasi, berarti telah ditambahkan. Oke, langsung saja kita masuk ke device lainnya. Kita masuk ke device terakhir, yaitu kompas. Di sini juga kita akan menambahkan sensor yang sama, yaitu sensor ping. Lalu kita akan klik create. Di sini juga kita akan tunggu beberapa saat sampai terkonfirmasi. Oke, di sini kita akan coba refresh kembali. Oke, di sini belum, berarti kita akan tunggu beberapa saat lagi. Oke, di sini kita akan coba refresh kembali. Oke, di sini telah terkonfirmasi, pingnya telah ditambahkan. Kita akan kembali ke device. Adapun fungsi dari sensor ping ini, di mana sensor ping ini akan otomatis mulai merekam data respon time, dan paket loss setiap 60 detik. Jadi akan memuat data setiap 60 detik. Oke, di sini kita akan masuk ke device Google, di mana di sini kita akan melihat grafiknya. Kita akan klik live data. Di sini terdapat date time. Kita dapat melihat kapan kita memulai melakukan pingnya. Di sini saya melakukan pingnya dimulai dari 7.13. Lalu di sini kita akan menunggu selama 3 jam untuk menganalisisnya. Lalu di sini kita akan melihat device lain. Device CNN. Live data. Dapat lihat di sini saya telah memulai untuk ping terhadap host CNN itu dimulai dari 7.15. Lalu yang terakhir kita akan melihat kompas. Kita akan klik live data. Di sini saya telah memulai ping terhadap host kompas itu dimulai dari 7.16. Jadi di sini kita akan biarkan sistem berjalan selama kurang lebih 3 jam. Selama waktu itu, PRTG ini akan mengambil data ping setiap menitnya, lalu menampilkan grafik waktu nyata, real time, graph, lalu menyimpan data untuk analisis historis. Jadi, adapun tips saat menunggu data terkumpul, yaitu kita harus memastikan tidak ada firewall yang memblokir ICMP. Lalu jika ada salah satu sensor berwarna merah, berarti hostnya itu offline, dalam kondisi offline. Lalu warna green yang di sini, green yang berwarna hijau ini, itu menandakan hostnya aktif dan stabil. Oke, di sini saya akan kembali untuk menganalisis setelah 3 jam. Jadi setelah kita menunggu prosesnya selama 3 jam, kita akan menganalisis hasil monitoringnya. Dimana di sini kita akan masuk ke live data. Di live data ini menampilkan grafik-grafik dari waktu ke waktu yang diperbarui tiap 60 detik sekali, 1 menit sekali. Lalu di grafik ini juga terdapat garis-garis ini menandakan kalau merah itu downtime, biru itu respon time, lalu yang warna hijau ini status, yang pink ini merah muda minimum respon time, lalu maksimum respon time itu yang berwarna hijau army, lalu paket loss yang berwarna coklat muda. Dapat lihat di sini bahwa pada jam 9.40 itu terjadi lonjakan yang tinggi. Ini merupakan maksimum responnya. Dan pada rentang waktu jam 10 sampai 10:05 itu terjadi minimum respon time-nya, yaitu 19 milisecond.
Oke, langsung saja kita masuk di sini ke tampilan lognya. Di lognya ada date time, waktunya, response time, status, minimum response time, maksimum, packet loss, downtime, dan coverage. Ini rinciannya. Jadi untuk cara visualnya di sini ada grafiknya, dan ini untuk lebih detailnya lagi untuk tiap menitnya. Dimana di sini untuk response time sendiri dengan rata-rata hanya 25 milisecond. Dengan rata-rata 25 milisecond berarti ini waktu yang tanggap antar perangkat sangat cepat. Ini menandakan koneksi memiliki latensi yang rendah, ideal untuk komunikasi data real time. Kemudian statusnya reachable, yang artinya statusnya ini dapat diakses atau dijangkau. Kemudian di sini terdapat minimum response time dengan nilai 20 milisecond dan maksimum response time itu 33 milisecond. Ini menandakan bahwa tidak ada fluktuasi besar. Jadi jaringannya itu stabil tanpa jitter yang signifikan. Lalu di sini juga dapat dilihat tidak ada downtime. Kolom downtime seluruhnya ini 0%, yang artinya selama pengujian tidak ada waktu di mana host gagal diakses. Lalu packet loss ini hampir 0 semua juga, dengan rata-rata packet loss yang hampir 0 semua, menunjukkan bahwa reliabilitas transmisi data yang sangat tinggi. Jadi kemudian terdapat coverage 100%, di mana ini berarti tidak ada pemantauan yang hilang, tidak ada paket data yang hilang. Jadi semua hasil ping ini tercatat dengan sempurna pada sistem. Kemudian di sini juga terdapat historic data, di mana ini historic data report setting, di mana di sini kita bisa setting untuk rentang waktunya sendiri dari kapan. Misalnya yang hari ini. Lalu di sini kita bisa mengaturnya. Kita pilih yang ini aja. Nah, di sini kita dapat memilih formatnya, HTML, XML file atau CSV file. Lalu di sini kita akan coba start. Nah, kita akan tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada reportnya. Ini ada seluruh laporannya. Jadi bisa langsung diakses agar mudah untuk dilihat. Setelah itu kita masuk ke host yang kedua, yaitu CNN. Dapat lihat di sini bahwa grafik CNN ini lebih bergelombang, lebih naik turun dibandingkan dengan yang host yang Google tadi, dimana rentang waktu dari waktu 9.05 sampai 9.25 itu terjadi perubahan naik turun. Lalu di sini pada 9.40 juga lalu pada jam 9.35 sampai rentang waktu jam 10 itu juga terjadi perubahan naik turun, dan untuk maksimalnya itu maksimum response time-nya itu ada di pukul 9:55. Kemudian di sini untuk minimum response time-nya itu berada di waktu 10.50. 20 milisecond. Nah, ini juga terdapat rinciannya, di mana sama ada response time, status, minimum response time, maksimum response time, packet loss, downtime, dan coverage. Statusnya juga menunjukkan reachable, yang berarti online, aktif. Coverage-nya juga 100%, berarti tidak ada yang tidak terkirim datanya. Jadi semuanya itu terkirim. Di sini juga tidak ada downtime sama sekali, 0%. Oke, di sini untuk grafiknya.
untuk grafik yang Google, lalu ini yang untuk CNN. Lebih banyak gelombang-gelombang itu yang CNN. Oke, setelah itu kita akan melihat perbandingan antara yang Google dan CNN. Ini yang CNN. Yang Google itu yang tadi. Yang Google itu yang ini. Dapat lihat di sini, untuk grafiknya itu lebih berliku atau lebih bergelombang yang CNN. Hal ini karena Google ini memiliki data center dan CDN di hampir setiap negara, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara. Artinya ketika kita melakukan ping ke google.com, permintaan tidak akan benar-benar pergi ke server di Amerika, tapi ke server terdekat di wilayah kita. Namun sebaliknya, CNN ini merupakan media internasional yang tidak memiliki CDN lokal seperti Google. Jadi ping ke cnn.com ini kemungkinan diarahkan ke server Amerika Serikat atau Eropa. Jadi semakin jauh jarak fisik antar titik, semakin besar pula latensi naik turun akibat variasi jalur dan beban jaringan global. Jadi itu alasannya mengapa CNN ini lebih naik turun dibandingkan dengan yang Google. Kemudian kita akan melihat yang device yang host terakhir, yaitu host Kompas. Nah, kita akan ke live data. Dapat lihat di sini untuk yang Kompas sendiri ini grafiknya, di mana untuk grafiknya itu untuk respon time-nya itu rentang dari 10 sampai 14 milisecond, lalu statusnya aktif, reachable, minimum respon time itu di angka 10 milisecond, lalu maksimum respon time-nya di 21 milisecond. Packet loss-nya 0 dan downtime-nya juga tidak ada downtime, 0%, dan coverage-nya 100%, berarti datanya terkirim dengan sempurna. Dapat lihat di sini untuk respon time di Kompas ini 14 milisecond. Nah, dapat lihat di sini untuk respon time sendiri di Kompas ini lebih cepat dibandingkan dengan CNN dan juga Google, karena Kompas ini servernya berada di Indonesia, kemungkinan besar di data center Jakarta, jadi jalur koneksinya pendek dan lewat jaringan domestik, sehingga untuk respon time-nya lebih cepat dibandingkan kedua host sebelumnya. Jadi ping-nya itu menjadi lebih stabil dan cepat karena tidak melewati jalur internasional, karena berada di Indonesia servernya itu sendiri. Kemudian di sini juga dapat dilihat histori datanya. Nah, seperti ini. Mungkin sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.